Hello, welcome in my channel YouTube. In this session, I will explain to you about descriptive text. Please follow my explanation ya. Definition. Basically, a descriptive text is a text that describes something. Nah, teman-teman, pada dasarnya descriptive text adalah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Descriptive text merupakan teks yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan, seperti yang saya katakan tadi ya, menjelaskan, menggambarkan, maupun mendeskripsikan sesuatu. Nah, sesuatu yang disebutkan dalam pengertian ini tuh bentuknya dapat berupa apa saja, baik itu orang, hewan, tumbuhan, benda, tempat, dan lain sebagainya. Next is function of descriptive text. Terdapat dua function yang ada di dalam descriptive text. Number one, describe or describe something. Mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Ini adalah fungsi pertama dari descriptive text. And then number two, provide an explanation of something in detail. Memberikan penjelasan mengenai sesuatu dengan detail. Nah, fungsi yang kedua ini adalah ketika kita ingin mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu, kita harus memberikan penjelasan mengenai sesuatu yang dengan detail atau jelas. Next, characteristics of descriptive text. Terdapat dua karakteristik di descriptive text. The first, uses simple present tense. Menggunakan simple present tense. Kenapa harus menggunakan simple present tense? Karena itu adalah yang masa sekarang. Kenapa? Karena kita merupakan atau kita menggambarkan keadaan saat ini yang sedang berlangsung. And then number two, focus on an object and describes it specifically. Nah, jadi karakteristik yang kedua ini adalah kita tentu harus fokus terhadap objek yang akan kita deskripsikan atau jelaskan kepada orang lain. The next, descriptive text structure. There are two parts of the descriptive text structure, namely identification and description. The first, identification. Identification is an introduction or overview of the topic or object to be discussed. For example, Novel is my best friend. He is my classmate. Nah, jadi yang pertama itu adalah identifikasi. Di sini itu merupakan pengenalan atau gambaran umum perihal topik atau objek yang akan dibahas. And then structure number two is description. Description is the part that contains a detailed explanation of the object that has been introduced in the form of characteristics, appearance, properties, quantity, and so on. Nah, untuk yang kedua ini adalah description, bagian yang isi penjelasannya secara detail
perihal objek yang sudah diperkenalkan pada bagian identification. Penjelasan ini dapat berupa ciri khas, penampilan, sifat, jumlah, dan lain sebagainya. For the example, Naval and I go to school together every day. We always sit next to each other. Naval is very diligent. He is really good at English. Sometimes he teaches me too. He also likes to play guitar. Every Wednesday and Friday, we practice guitar together. I'm glad to have a friend like Naval. Sangat jelas sekali ya perbedaannya dari identification sebelumnya dan description. Okay, thank you for your attention, my friend. Sekarang kita akan lanjut ke Mentimeter. Kenapa saya harus menggunakan Mentimeter? Mentimeter adalah salah satu media yang bisa membantu antara sang pemberi materi kepada sang penerima materi agar tidak terasa bosan gitu. Oke, sekarang saya akan present. Nanti silakan teman-teman join ya. Nah, untuk di bagian pertama itu saya memberi yaitu welcome in class ICT in English education. Next, question number 1. How do you feel after the lesson? Nah, itu pertanyaan bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, senang kata ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu, what do you know about descriptive text? Tadi kan kita sudah belajar tentang descriptive text. Okay, about descriptive something. And the last question is, how many function of descriptive text? Tadi ada disebut ya, ada juga penjelasannya ada berapa. Kalau teman-teman ingat pasti tahu jawabannya. Alright, thank you, and the last is finish. Dan terima kasih ya atas partisipasinya teman-teman.